Pemirsa, hingga akhir Oktober, angka kasus cacar monyet terus naik di ibu kota. Meski angka kematiannya rendah, namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap penyakit yang satu ini. Berikut vlog Ganza bersama Galuh Pandu, Cemi Yasin, dan Sutrisno. Baru saja kita pulih dari pandemi COVID-19. Namun kini kita dihadapkan lagi dengan keberadaan monkeypox atau cacar monyet. Virus yang satu ini perlahan mewabah di Indonesia dengan penambahan kasus 2 hingga 3 kasus setiap harinya. Lalu, seperti apa dan bagaimana pencegahan penyakit yang bisa menular melalui droplet seperti COVID-19? Kita simak ulasannya bersama saya Galuh Pandu dan Cemi Yasin dalam Vlog Ganza. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melaporkan kasus cacar monyet ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO karena terhitung hingga tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak 17 kasus positif ditemukan di tanah air dengan penambahan 2 hingga 3 kasus setiap harinya. Sebagian besar penderita dari cacar monyet adalah laki-laki dengan rentang usia 25 hingga 50 tahun. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan para epidemiologi memprediksi virus ini bisa menyebar hingga 3.600 kasus di tanah air. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian menyiapkan 1.000 dosis vaksin untuk mengatasinya. Cacar monyet atau monkeypox telah terkonfirmasi menyebar di 115 negara. Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak melaporkan temuan kasus cacar monyet, disusul Cina, Thailand, dan Jepang. Kini, Indonesia menjadi salah satu negara yang turut terinfeksi virus yang berasal dari hewan zoonosis seperti monyet, tupai, dan tikus. Kementerian Kesehatan bersama para ahli epidemiologi memprediksi jumlah kasus cacar monyet di Indonesia bisa mencapai 3.600 kasus. Sementara itu, gejala yang terjadi pada orang yang terinfeksi cacar monyet diantaranya adalah sakit kepala, demam akut hingga di atas 38,5 derajat Celcius, nyeri otot, sakit punggung, kelelahan, dan juga mengalami pembengkakan pada kelenjar getah bening dan mengalami lesi cacar atau benjolan berisi air atau nanah di sekujur tubuh. Selain akibat dari hewan, kenaikan mpox di Jakarta ini juga diakibatkan oleh penularan dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan penderita, seperti berpegangan tangan, berpelukan, bahkan perilaku seksual tidak lazim atau menyimpang. Bagaimana penularan dari virus cacar monyet ini? Pemirsa, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari 14 orang yang terinfeksi cacar monyet, diantaranya adalah penderita HIV dan kemungkinan bisa terkena sifilis serta hipertensi. Penyakit ini juga menular melalui hubungan seksual dengan orientasi seksual yang menyimpang, yaitu gay dan biseksual, yakni sebanyak 86%. Dapat juga ditularkan melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi melalui cairan atau luka tubuh orang yang terinfeksi. Dan juga bisa menular melalui hewan yang terinfeksi dengan gigitan atau cakaran hewan yang sudah terinfeksi virus cacar monyet. Dan penyakit ini bisa menular melalui droplet pernapasan apabila melakukan kontak langsung dengan penderita secara berkepanjangan.
Meski cacar monyet atau monkeypox bisa sembuh dengan sendirinya, serta memiliki angka kematian yang tidak terlalu tinggi, pemerintah terus melakukan upaya untuk menekan angka penyebaran cacar monyet di ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk melakukan tracing dan uji kesehatan terhadap sejumlah orang yang pernah kontak langsung dengan pasien. Yang kita lakukan pertama adalah melakukan tracing terhadap kontak erat dari penderita. Gitu. Jadi kita menemukan kasusnya secara aktif supaya kita bisa dapat sesegera mungkin mengisolasi. Gitu. Selain itu sekarang juga sudah mulai dilakukan tindakan preventif dengan melakukan vaksinasi. Kita memiliki target sasaran terhadap 500 orang. Termasuk adalah petugas-petugas laboratorium yang melakukan pemeriksaan di laboratorium untuk Mpox ini. Dan sebagai respon juga terhadap penderita, kita juga menyiapkan seluruh vaskes kita untuk menyediakan ruang isolasi untuk perawatan penderita yang sudah dinyatakan positif. Kementerian Kesehatan telah menyediakan 1.000 dosis vaksin dan berkoordinasi dengan ASEAN untuk memperoleh 2.000 dosis vaksin tambahan dan akan dibagikan kepada masing-masing sasaran. Vaksinasi akan diberikan kepada para penderita Mpox yang sebagian besar telah menjalani aktivitas seksual beresiko atau memiliki perilaku seksualitas yang menyimpang. Memang vaksinasi ini diberikan pada kelompok prioritas, kelompok yang paling berisiko untuk tertular Mpox itu gitu. Jadi kita punya link gitu yang bisa diakses oleh kelompok tertentu yang memang memiliki resiko gitu ya, berdasarkan pada surat dari Dirjen P2P ya, Dr. Irma ya. Berdasarkan surat dari Dirjen P2P ada kelompok tertentu yang melakukan dalam waktu 2 minggu melakukan aktivitas seksual yang beresiko, itu bisa melaporkan dirinya melalui link itu, kemudian akan ditapis oleh Dinas Kesehatan untuk menentukan mana kelompok mana person yang paling beresiko untuk diberikan vaksinasi. Pola hidup sehat menjadi kunci agar tidak mudah tertular virus yang satu ini. Banyaknya upaya pencegahan sangat diperlukan agar virus monkeypox tidak sampai menyebar ke kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pemirsa, gimana sih tanggapan masyarakat dengan keberadaan virus cacar monyet ini? Kita sapa dulu nih, ada teman saya di sini. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Sari. Mbak Sari, Mbak Sari Iya. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Sari sebelumnya pernah dengar virus cacar monyet nggak? Pernah sih sedikit-sedikit cacar monyet. Pernah dengar ya? Iya. Sebagai informasi, cacar monyet tuh di Jakarta tuh udah ada 17 kasus Mbak. Dan ada penambahan 2-3 kasus setiap hari. Mbak Sari sendiri gimana mendengar itu tuh khawatir nggak? Khawatir sih, terus katanya kan dengar-dengar juga mengakibatkan kematian juga ya. Benar, benar. Iya. Jadi khawatir tertular ya? Iya, benar. Nah, kalau dari Mbak Sari kira-kira apa sih langkah pencegahan atau apa yang mau dilakukan gitu ya biar nggak tertular virus tersebut? Yang jelas sih kita harus jaga diri, pola hidup sehat, sama pasangan kita sih jangan gonta-ganti deh gitu. Iya benar, Iya. harus setia ya. Iya benar. Setia selalu, bukan setiap tikungan ada ya, tapi Iya. setia dengan satu pasangan karena memang salah satu penularan virus ini itu melalui hubungan seksual yang bergonta-ganti dan itu juga terutama untuk yang gay, sesama jenis atau orientasi yang menyimpang. Mbak Sari, terima kasih banyak ya, semoga sukses Iya, selalu. sama-sama. Sampai jumpa, bye-bye. Karena bentuknya tadi baru lihat beberapa kali di Google gitu, ya mau nggak mau kita harus bisa jaga kesehatan secara pribadi ya. Tanggapan saya sih lumayan agak mengerikan nih. Cara menghindarkannya mau nggak mau harus jaga diri baik-baik ya. Penanganannya harus lebih cepat gitu kan, karena walaupun ini penyakit yang mungkin kelihatannya nggak seberapa parah dibanding yang kemarin-kemarin, virus yang kemarin gitu ya, tapi ya harus cepat aja sih gitu pemerintah untuk menyikapi penyakit ini gitu ya. Bagaimana pemirsa? Khawatir? Tenang, ada langkah pencegahannya. Pertama,
hindari kontak langsung dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi. Kedua, menggunakan masker atau alat pelindung diri lainnya saat berinteraksi dengan orang ataupun hewan yang terinfeksi. Ketiga, hindari hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Dan keempat, lakukan pola hidup bersih dan sehat. Pergi ke hulu melawan arus, mari kita bersatu padu melawan virus. Saya Galuh Pandu, Jemi Jasin, dan Sutrisno untuk Vlogansa kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.